Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bahas salah satu VGA juara nih di rentang harga 2 jutaan, atau kalau beruntung kalian bisa dapet di bawah 2 juta untuk bekasnya. Dan VGA ini masih sangat sanggup handle sebagian game di settingan ultra resolusi 2K. Penasaran? Mari disimak aja videonya sampai ke akar-akarnya. Jangan lupa support terlebih dahulu channel ini buat yang sering nongol tapi nggak pencet tombol subscribe. Tekan juga tombol lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Di rank harga segini banyak pilihan menarik nih, tapi yang paling menggoda adalah AMD Radeon RX 6600. Hayo, kenapa coba? Situ nanya bos. Iya, kali aja dijawab. Sampai mana tadi? Oh ya, karena VGA ini harusnya bebas dari bekas macul ya, macul koin, dan usianya juga tergolong masih cukup muda. VGA yang nongol akhir tahun 2021 ini termasuk salah satu rival berat dari Nvidia RTX 2060 Super, RTX 2070, bahkan RTX 3060 versi 12GB. Wow, bayangin coba harga 3 GPU yang saya sebut tadi, masih cukup tinggi loh bekasnya. Nah, rata-rata harga bekas VGA 1 ini memang dijual di rentang 2 juta lebih dikit ya. Sedangkan untuk barunya sendiri masih di atas 3 juta rupiah. Kali ini kita bakal tes gaming RX 6600 besutan Polar alias Power Color Seri Fighter. Coba kalian artiin deh kekuatan color warna yang bertarung. Alah, malah nggak jelas. VGA dari Polar ini imut-imut banget ya, kelihatan dari dusnya yang kecil. Begitupun juga bentukan VGA-nya, tapi biar kata mungil, pakai dual fan dan udah ada 3 head pipe buat membantu mendinginkan suhu GPU. Daya power supply minimal buat VGA ini adalah 300 watt dengan TDP 132 watt dan pakai konektor 1x6 pin. Cuma kalau di web Polar sih mintanya minimal 500 watt. Spek buat uji coba VGA ini pakai Intel Core i5 13400F, RAM 32GB DDR5 6400 MHz dengan XMP, SSD NVMe buat Windows 11, SSD SATA, dan harddisk buat game. Monitornya pakai Texware 27 inch QHD 165Hz. Untuk render video 4K hasil rekaman handphone dengan resolusi yang sama di Adobe Premiere 2024 hanya butuh waktu 53 detik. Cakep nih, udah di bawah 1 menit ya. Sedangkan video 1080p hanya butuh waktu 15 detik. So AMD tipe ini mau gaming ataupun editing hajar. Lanjut benchmark aplikasi. Di Blender Open Data 4.1.0 hanya dapat skor di angka 1060.8. Di Cinebench R15 dapat skor di angka 254,15 fps. Kayaknya Cinebench R15 udah nggak cocok lagi buat tes VGA kekinian ya. Dan di Cinebench R 2024 dapat skor di angka 4659 PTS. Untuk hasil 3D Mark-nya seperti sebelum-sebelumnya, silahkan kalian pantengin aja ya. Nah, untuk bahasan pengujian gaming, biar nggak kelamaan kita rangkum aja bahasannya seperti video sebelumnya. Dan driver yang dipakai di sini adalah driver paling baru saat video ini dibikin. FIFA 24 dan PES 2024. Salah satu game yang bikin saya tongkol nih. Dongkol maksudnya. Ingat ikan tongkol. Karena memang kurang maksimal ya, mau di set apapun kadang suka drop. Di sini saya coba settingan tertinggi ya, yaitu ultra. Patah-patahnya parah banget, biarpun nggak pakai perekam layar. Dan akhirnya settingan terbaik buat game satu ini di RX 6600 adalah settingan medium. Dan ini juga nggak terlalu mulus banget, apalagi semulus paha ikan tongkol. Lah, ikan tongkol lagi nih. Ya kadang mulus, kadang tiba-tiba bikin gak nyaman. Cuma rada mendingan ya settingan medium daripada settingan yang lainnya. Nah, kalau untuk game PES 2024 jangan ditanya, lancar banget nih. Kelihatan di sini FIFA kurang bisa memaksimalkan kemampuan GPU dari AMD. Cuma nggak tahu ya kalau seri di atasnya gimana. Atau bisa jadi driver AMD-nya kurang maksimal buat game satu ini.
AC Valhalla, Far Cry 6, GTA 5, Guardian Galaxy, dan Watch Dogs Legion. Di game AC Valhalla, VGA ini masih gagah, bahkan di settingan ultra masih dapat framerate di angka 51 fps. Cuma yang minimum fps-nya lebih baik pakai settingan very high ya, karena di settingan ultra itu lumayan kecil ya. Di Far Cry 6 ini malah lebih baik dibandingkan AC Valhalla, dengan nilai fps yang cukup berimbang nih, dengan framerate rata-rata di angka 50 fps dan minimumnya masih oke banget. Lanjut GTA 5, biar kata tua kalau di settingan mentok ya bikin VGA rontok. Di sini bisa kalian lihat settingan rata kanan ya, perbandingan antara MSAA X4 dengan X8. Maka pilihan yang paling oke hanya di MSAA X4. Di game Guardian Galaxy, VGA ini dapat framerate cukup tinggi biar kata di preset ultra. Yap, framerate-nya masih di atas 100 fps nih. Bahkan kalau mau aktifkan ray tracing, settingan ultra pun masih dapat framerate di angka 73 fps. Hanya saja framerate minimumnya ini lumayan kecil. Dan terakhir Watch Dogs Legion, yang mana kalian harus puas di settingan very high ya, dengan framerate ini berapaan sih ya, nggak kelihatan hasilnya berapa. Coba deh kalian lihat. Kalau dipaksa di settingan ultra di game ini, RX 6600 mulai kewalahan. Need for Speed Heat, Unbound, dan Forza Horizon 5. Di game Need for Speed Heat, settingan ultra masih bisa dilahap, bukan karena lapar ataupun hilap, tapi memang VGA ini cukup mantap. Ya, harap diingat juga ya, game Need for Speed Heat ini lebih condong ke kemampuan prosesor alias CPU bone ya dibandingkan GPU. Tapi tetap juga VGA berkontribusi di game satu ini. Di game ini framerate-nya masih cukup oke loh, di angka 60 hingga 70 fps. Lanjut di game Need for Speed Unbound, hasilnya nggak secakep Heat ya, karena memang lebih baru dan lebih berat. Di sini harus puas dengan framerate di angka 30 hingga 40 fps settingan ultra. Dan terakhir game Forza Horizon 5 yang masih sangat oke banget di settingan ekstrim sekalipun, karena dapat framerate di angka 50 fps. Cakep. God of War, Horizon Forbidden West, dan Ghost of Tsushima. Salah satu game yang punya grafis cakep dan fleksibel ya God of War ya. Bahkan di settingan ultra, RX 6600 masih bisa handle game ini cukup baik. Walaupun framerate-nya di kisaran 30 hingga 50 fps. Dan bisa naik lebih tinggi lagi nih kalau mengaktifkan FSR-nya. Dapat framerate di angka 80-an fps. Kemudian game terbaru dari Horizon nih, yaitu Horizon Forbidden West. Ternyata lagi-lagi masih sanggup handle game ini dengan framerate di angka 40 hingga 50 fps nih. Settingan very high lagi. Apa nggak bikin ngiri? Begitupun juga game terbaru yaitu Ghost of Tsushima masih bisa dihandle di settingan very high nih. Memang framerate-nya nggak secakep Eva ya, Forbidden West maksudnya. Tapi masih cukup oke di angka 30 hingga 40 fps. Kalau mau lebih tinggi lagi ya cukup turunkan settingannya. Alan Wake 2, The Last of Us, dan Resident Evil 4 Remake. RX 6600 ini di game Alan Wake 2 kalian harus puas di settingan low alias rata kiri semua, tapi tanpa merubah render scale-nya ya. Dan dengan settingan ini pun framerate yang didapat hanya di angka 30-an fps. Ini memang game gila sih. Yang penting yang main game ini nggak ikutan gila. Nggak beda jauh dengan Alan Wake 2, kalian juga harus puas dapat settingan medium di game The Last of Us, yang mana framerate-nya di kisaran 40-an fps. Terakhir game Resident Evil 4 Remake. Di sini saya mainkan preset priority grafik ya, karena kalau di atasnya kekurangan VRAM 8GB buat sekarang kayaknya kurang aja ya. Jadi saran saya jangan dipaksa, dan hasilnya masih cukup baik nih, framerate-nya di angka 40 hingga 60 fps. Keren. Apex Legends, Dota 2, The Final, PUBG, dan Valorant. Di game Apex Legends mau settingan ultra sekalipun masih dapat framerate di atas 100 fps lebih. Tapi saya nggak tahu ya, pas diturunin ke low framerate-nya mentok di angka 144 fps. Yang tahu silahkan di komen ya, mungkin ada yang salah di settingannya.
Untuk Dota 2 jangan ditanya, settingan ultra masih tinggi banget, yaitu di atas 100 fps lebih, cuma terkadang drop hingga 60 fps ya. Lanjut lagi di game yang tergolong baru nih, yaitu game The Final ya. Dan ternyata kalau di settingan rata kanan, VGA ini mulai kelihatan lemah karena cuma dapat framerate di angka 30an fps. Kalau mau maksa di settingan ini juga, wajib aktifkan FSR dan framerate-nya naik 2 kali lipat. Di game PUBG settingan ultra, framerate-nya cukup lumayan ya, di kisaran 60 hingga 80 fps. Kalau di settingan very low, maka dapat framerate maksimal hingga 170 fps. Terakhir game Valorant, yang mana di sini saya ambil sampel settingan high dan tetap oke dengan framerate masih di atas 200 fps lebih. Honkai, Genshin, dan Wuthering Waves. Awalnya maksa banget ya karena nyobain game Honkai di settingan very high dan lainnya ini dimentokin ke kanan. Dan ternyata framerate-nya nggak terlalu stabil ya, dan berasa banget sih frame dropnya di game satu ini. Framerate yang didapat cuma di kisaran 30 hingga 40 fps. Hasil yang lebih baik kalau kalian main di settingan very high default ya, tanpa merubah yang lainnya, dengan framerate 40 hingga 60 fps. Lanjut lagi game yang katanya enteng nih bagi sebagian orang, yaitu game Genshin Impact. Di settingan high dan lainnya dimentokin, frame dropnya berasa banget. Bahkan di area tempur yang biasanya sih lebih stabil ya, terlihat framerate-nya suka drop hingga 30an fps. Sebaiknya mainkan aja di settingan high default karena lebih stabil dibandingkan dengan settingan yang memaksa. Dan terakhir Wuthering Waves. Game saingan Genshin ini ternyata sangat oke loh. Di handle RX 6600, framerate-nya lebih stabil biarpun di settingan high. Ya bisa dibilang ini settingan rata kanan ya. Bisa kalian lihat di video, framerate-nya 60 fps. Keren. Dari banyaknya pengujian game di Vega 1 ini, jelasnya masih cukup oke dimainkan asal nggak maksa ke settingan ultra. Walaupun masih cukup banyak juga game yang bisa dilibas di settingan ultra, tapi ada juga yang harus terima dengan settingan rata kiri. Kedepannya bakal saya adu domba ya, ngajak gelut maksudnya, battle dengan Nvidia RTX 2060 Super. Yang penasaran tunggu aja videonya. Untuk sedotan daya listriknya, kalau baru dihidupin PC-nya nyedot daya paling kencang di kisaran 120 watt. Kalau diajak bergaming ria, ini tertingginya 275 watt ya. Dengan rata-rata sih di kisaran 260 watt. Gimana? Irit apa boros? Monggo dikomentari. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RX 6600 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di Angkat Channel.